Halo guys. Kembali lagi bersama Mamang. Kali ini Mamang akan membahas film berjudul Mr. Vampir tahun 1985. Film ini bercerita tentang seorang pengurus mayat, sekaligus penakluk vampir Cina. Tapi sebelum lanjut, alangkah lebih baiknya untuk like dan subscribe channel Mamang, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini, dan biar Mamang makin semangat lagi untuk upload konten-konten film menarik lainnya. Dahlah daripada banyak bacrot, langsung saja kita ke alur ceritanya cekibrot. Film dibuka dengan seorang pengurus vampir Cina bernama Mancoy. Terlihat Mancoy sedang memberikan sesajen dupa. Mancoy juga sambil menjaga lilin yang ada di depan vampir itu, karena jika lilin itu padam, maka vampir-vampir tersebut akan berkeliaran, menghisap darah manusia. Saat sedang memberi dupa di depan semua peti, Mancoy menyadari ada sekelebat bayangan di belakangnya. Lalu ketika berniat mendatangi, tiba-tiba Mancoy malah diserang oleh vampir, sampai-sampai membuat lilin yang dia jaga harus padam. Kemudian saat terpojok barulah ketahuan bahwa vampir itu adalah Choseng, yaitu teman Mancoy itu sendiri yang sedang menyamar. Mereka berdua yang tak menyadari bahwa lilin yang tadi padam, akhirnya panik saat semua vampir itu bangkit dan akan menghisap darah mereka berdua. Kemudian mereka yang panik segera memanggil gurunya untuk datang. Kemudian tak lama setelahnya barulah datang guru mereka bernama Gao. Tetapi sebelum membantunya, guru Gao dan pendeta Tao menggigit jari tangannya terlebih dahulu, kemudian menotok dahi vampir-vampir tersebut agar kembali mematung. Kemudian setelah berhasil membuat semua vampir kembali mematung, vampir-vampir itu pun kembali ditempelkan kertas mantra, dan pendeta Tao pun membawa vampir-vampir itu ke tempat yang semestinya. Lalu keesokan harinya, guru Gao dan muridnya Mancoy berniat mendatangi undangan dari Tuan Yam. Tak lama kemudian datanglah seorang anak gadis dari Tuan Yam ini, bernama Ting. Lantas tujuan Tuan Yam mengundang guru Gao ke sana, yaitu ingin guru Gao kembali membongkar kuburan ayahnya, karena menurut peramal pribadinya, hal itu akan dapat mendatangkan hoki atau keberuntungan. Guru Gao awalnya terlihat sangat ragu, namun karena Tuan Yam memaksa, guru Gao pun mau menurutinya. Singkat waktu, hari pembongkaran makam pun tiba. Terlihat guru Gao dan keluarga Tuan Yam sedang melakukan upacara sebelum melakukan pembongkaran. Setelah selesai dengan itu, sementara yang lain membongkar kuburan tersebut, saat mereka berdua sedang berbincang, guru Gao bertanya pada Tuan Yam, bagaimana hubungan si peramal dengan ayahnya itu, sebab guru Gao curiga bahwa jika semua nasihat dari si peramal ini dilakukan, akan membuat mereka sial bukannya mendapatkan keberuntungan. Mendengar ucapan guru Gao, Tuan Yam pun mulai meragukan dan curiga dengan nasihat si peramal tersebut. Namun sayang semuanya sudah terlambat dan peti si ayah sudah diangkat. Tuan Yam kemudian menyesal, dan meminta agar guru Gao agar menguburkannya lagi. Namun guru Gao berkata bahwa itu tidak bisa, karena kuburannya telah hancur dan tak memenuhi syarat lagi untuk menjadi kuburan capung. Guru Gao yang melihat Tuan Yam merasa kasihan, kemudian menyarankan untuk membawa peti ayahnya ke kamar mayat di rumahnya saja dulu, sambil memikirkan cara untuk menguburkannya besok. Saat semua orang sudah pulang, guru Gao menyuruh kedua anak buahnya untuk memberikan dupa ke tiap-tiap makam yang ada di sana. Saat Choseng memberikan dupa ke makam seorang gadis muda, tak disangka terdengar suara seorang wanita yang mengucapkan terima kasih. Mendengar hal itu, Mancoy dan Choseng pun lari ketakutan. Lalu di malam harinya, guru Gao merasakan jika akan ada kesialan yang menimpa keluarga Tuan Yam. Guru Gao mengatakan jika akan ada salah satu keluarga Tuan Yam yang akan mati. Lalu kedua muridnya yang menyukai Ting meminta agar guru Gao membantunya, karena tak ingin jika terjadi hal yang tak diinginkan kepada Ting, gadis dambaannya. Lalu guru Gao pun meminta tinta kertas kuas dan yang lainnya. Kemudian guru Gao pun melakukan ini.
Guru Gao juga meminta muridnya untuk membuat garis-garis menggunakan cairan sakti di seluruh peti tanpa terkecuali. Karena Guru Gao takut mayat ini matinya tidak ikhlas, jika benar, mayat ini akan bangkit dan akan menjadi vampir penghisap darah. Kemudian saat Cho Seng sedang pulang dengan sepedanya, tiba-tiba saja ada hantu gadis cantik naik berbonceng pada Cho Seng. Nampaknya hantu gadis tersebut suka pada Cho Seng, karena tadi siang Cho Seng sudah memberikan dupa ke kuburannya, kemudian karena kejedot hantu wanita itu pun pergi. Di sisi lain di kamar mayat, Ayah Yam mencoba untuk keluar dari dalam peti, namun karena adanya garis-garis tersebut membuatnya kesetrum dan kesulitan untuk keluar dari dalam peti. Akan tetapi Ayah Yam terus mencobanya dan akhirnya peti itu pun hancur. Ayah Yam yang bangkit dan menjadi vampir, kemudian mendatangi Tuan Yam dan membunuhnya. Lalu di keesokan harinya, rumah Tuan Yam dipenuhi orang-orang dan polisi, lalu ketua polisi bernama Wei menenangkan Ting, dan berjanji akan segera menangkap pembunuh ayahnya tersebut. Sesaat kemudian Guru Gao pun datang. Guru Gao yang menyadari adanya luka cakar di leher Tuan Yam menyuruh kedua muridnya untuk melihat mayat Ayah Yam di kamar mayat. Kemudian ada seorang yang bertanya apa penyebab kematian Tuan Yam. Secara langsung Guru Gao mengatakan bahwa Tuan Yam mati terbunuh karena luka cakaran di lehernya. Melihat jari kuku Guru Gao yang panjang, si Wei pun tanpa basa-basi menjadikan Guru Gao sebagai tersangkanya. Saat akan dibawa ke penjara, kedua muridnya datang dan melaporkan bahwa mayat Ayah Yam sudah hilang, dan hanya menyisakan petinya saja yang sudah hancur. Lalu Guru Gao memohon izin kepada si Wei untuk berbicara dulu dengan kedua muridnya sebentar. Guru Gao menyuruh Cho Seng untuk membawa peralatan vampir ke penjara, sedangkan Mancoy disuruh untuk menjaga Ting putri dari Tuan Yam. Karena Tuan Yam dibunuh oleh vampir, maka Tuan Yam pun akan menjadi vampir. Lalu saat di penjara Guru Gao yang akan dibawa masuk ke penjara, diminta oleh si Wei agar mengakui kejahatannya sebelum waktu subuh. Lalu Guru Gao yang ingin memastikan apakah Tuan Yam sudah menjadi vampir atau belum mencoba mengeluarkan kepalanya, namun sayang kepalanya harus tersangkut di jeruji besi. Tak lama setelahnya Cho Seng datang ke penjara dan membantu Guru Gao untuk mengeluarkan kepalanya. Kemudian Cho Seng membawa peralatan yang diminta Guru Gao. Di saat yang bersamaan Cho Seng menyaksikan Tuan Yam yang sudah bangkit menjadi vampir, sontak saja Cho Seng panik dan Guru Gao memintanya untuk menempelkan kertas mantra ke dahi Tuan Yam. Cho Seng yang ketakutan terpaksa melakukannya, dengan susah payah akhirnya kertas mantra itu pun berhasil Cho Seng tempel di dahi si vampir. Otomatis vampir Tuan Yam pun mematung. Mendengar ada keributan si Wei pun kembali mendatangi, dan Cho Seng pun bersembunyi. Melihat ada seseorang yang terjebak, si Wei pun menyuruh kedua anak buahnya untuk keluar. Si Wei kegirangan melihat ada seseorang yang terjebak. Si Wei juga tak sengaja mencabut kertas mantra yang ada di dahi Tuan Yam. Saat si Wei akan beraksi inilah yang terjadi. Melihat si Wei diserang, Cho Seng pun berusaha membantunya. Si Wei yang sedang diserang, berusaha melemparkan kunci penjara agar bisa mengeluarkan Guru Gao dan menolongnya, namun kepala Guru Gao kembali tersangkut di jeruji besi, lalu Cho Seng menempelkan kertas mantranya itu. Berhasil keluar dari penjara, Guru Gao pun melakukan ini. Dan vampir Tuan Yam pun lenyap terbakar. Di sisi lain, Mancoy yang sedang menjaga Ting terlihat sedang menjaga dan menunggu kehadiran vampir. Mancoy yang menyadari ada vampir di luar, bergegas mengunci pintu, namun didobrak oleh si vampir, dan mereka pun kejar-kejaran. Tak lama kemudian Guru Gao dan yang lain pun datang. Vampir yang kewalahan pun akhirnya kabur. Setelah vampir pergi, rupanya Mancoy sempat tergigit oleh si vampir. Akibatnya Mancoy berpeluang berubah menjadi vampir juga.
Lalu Guru Gao pun berniat untuk mengobatinya, dan menyuruh Ting agar ikut dulu bersama mereka karena situasi sedang tidak baik-baik saja. Kemudian esok harinya, Guru Gao terlihat sedang mengobati Mancoy dan menyuruhnya untuk terus bergerak agar darahnya tidak beku. Kemudian Mancoy juga diminta untuk terus bergerak di atas tumpukan beras ketan agar tak berubah jadi vampir. Namun menyadari beras ketannya tak cukup, Guru Gao pun menyuruh Choseng untuk membelinya ke pasar. Sesampainya di pasar, Choseng membeli beras ketan yang diminta oleh Guru Gao. Namun saat si pedagang sedang mengisi karung beras, tanpa sepengetahuan Choseng, pedagang yang curang ini diam-diam mencampur beras ketan tersebut dengan beras biasa. Kemudian saat Choseng akan pulang, dia melihat seorang wanita cantik yang sedang akan digabrut paksa oleh seorang pria. Alhasil Choseng pun menghajar pria tersebut dan berhasil menolong wanita itu. Ternyata wanita itu adalah hantu gadis cantik yang kejedot di awal tadi. Dia bernama Xiu Yu. Xiu Yu lalu mengajak Choseng ke rumahnya, kemudian memberikan minuman yang sudah tercampur dengan obat perangsang. Setelah nafsu Choseng membara, akhirnya mereka pun melakukan adu mekanik. Lalu esoknya Choseng datang dengan membawa beras yang diminta Guru Gao. Melihat ada cupangan di lehernya, Guru Gao bertanya pada Choseng, semalam dia kemana, dengan siapa, dan berbuat apa. Choseng pun menjawab dengan alibinya kemudian tidur. Di malam harinya, Guru Gao baru selesai menulis sesuatu di tubuh Choseng. Guru Gao yakin jika kemarin malam Choseng bertemu dengan hantu gadis. Tak lama setelahnya Choseng pun terbangun dan berniat untuk pamit pergi, lalu Guru Gao mengizinkannya dan kemudian bergegas membuntutinya. Ternyata Choseng kembali lagi ke rumah Xiu Yu. Saat hendak berpelukan, Xiu Yu pun terpental dan ternyata Guru Gao tadi menuliskan sebuah mantra di perut Choseng. Kemudian Choseng menghapusnya, lalu Guru Gao melihat wujud asli dari Xiu Yu. Lalu kemudian Guru Gao memandikan pusakanya dengan sinar bulan purnama. Saat Choseng dibuat tidur, Guru Gao masuk dan menyerang Xiu Yu. Karena kewalahan, Xiu Yu pun menyihir penglihatan Choseng dan Choseng pun marah. Choseng tak sadar bahwa yang sedang dia pukuli itu adalah gurunya sendiri. Singkat cerita, Xiu Yu pun berhasil meloloskan diri dan kabur dari sana. Lalu Choseng yang menganggap dirinya sedang bermimpi langsung ditabok Guru Gao. Sesampainya di rumah, terlihat Guru Gao sedang mengomel pada kedua muridnya yang beban ini. Guru Gao berniat akan membasmi Xiu Yu jika sampai berani datang ke rumah ini. Guru Gao menjaga di depan sedangkan Choseng dan Mancoy ada di dalam. Lalu Mancoy pun panik saat melihat kuku di jarinya mulai memanjang, layaknya seperti kuku vampir. Kemudian di luar, Guru Gao seperti merasakan kedatangan Xiu Yu, dan benar saja Xiu Yu pun datang dan pertarungan pun terjadi. Lalu sementara itu Mancoy yang hendak jadi vampir mulai menyerang Choseng. Lalu saat mendengar teriakan suara Choseng, Xiu Yu pun menolongnya. Tapi tetap saja Guru Gao menyerangnya. Saat hendak menghabisi Xiu Yu, Choseng pun melarangnya, karena tadi Xiu Yu sudah menyelamatkannya, dan Guru Gao pun melepaskannya. Kemudian Guru Gao masuk menangani Mancoy. Guru Gao heran kenapa beras ketannya tak manjur. Saat Guru Gao mengecek beras tersebut, barulah ketahuan jika beras ketan tersebut telah tercampur dengan beras biasa. Keesokan harinya, saat sedang merawat Mancoy yang mulai sembuh, tiba-tiba saja si Wei datang melapor, bahwa vampir tersebut sudah masuk ke desa. Dan Guru Gao pun bergegas untuk pergi ke lokasi tanpa ditemani kedua muridnya. Sesampainya di sana, Guru Gao pun mengecek salah satu korban vampir, lalu Guru Gao mengusulkan agar mayat ini dibakar saja. Sementara itu, kedua murid Guru Gao yang sedang mempersiapkan pertahanan dikejutkan dengan kedatangan vampir Ayah Yam. Mereka langsung masuk ke dalam, dan tak lama Guru Gao dan si Wei datang. Mengetahui vampir telah datang, Guru Gao pun bergegas mengajak Choseng untuk mencarinya.
sedangkan si Wei dan Mancoy menunggu di dalam rumah untuk menjaga Ting. Sementara mereka mencari di luar, ternyata si vampir sedang berjalan di atas dan akan masuk melalui atap. Alhasil si vampir melakukan serangan. Mendengar ada keributan di dalam rumah, Guru Gao dan Cho Seng pun bermaksud mendatanginya. Guru Gao dan Cho Seng berupaya masuk ke dalam. Si Wei dan Ting yang panik kemudian memblokir pintu kamar, namun sayang vampir tersebut mampu mendobraknya dengan mudah. Lalu Guru Gao yang berhasil masuk kemudian langsung melakukan serangan. Di tengah keributan si Wei bergegas membuka pintu keluar agar mereka bisa kabur. Rupanya itu adalah pasukan vampir milik Pendeta Tao yang berniat untuk membantu Guru Gao. Pendeta Tao pun langsung menyuruh mereka untuk menyerang vampir Ayah Yam. Tapi sayangnya vampir-vampir ini tetap kalah juga. Vampir Ayah Yam akhirnya bisa dikalahkan, saat Guru Gao, Cho Seng dan Pendeta Tao saling bekerja sama. Dan film pun berakhir dengan scene yang memperlihatkan vampir Ayah Yam yang terbakar hingga lenyap. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Gimana menurut kalian filmnya? Jika ada kritik dan saran silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau gitu Mamang cabut dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.